saya pernah menjadi korban atau victim. Pernah Pak, pernah. It's always like semua orang selalu nganggap bahwa how can you love Indonesia with what happened to you? Wah, makin in love. Kenapa? Karena saya harus memastikan bahwa ini tidak terjadi sama orang-orang yang di-treat unfair. Karena saya difitnahkan sama om saya waktu itu. Yang melapor om saya. Wah, hampir masuk penjara ya. Udah masuk Pak. My father cannot understand what happened. Waktu itu dia benar-benar marah sekali sama adiknya. Karena kan yang laporin adiknya. Gitu. Wah. Jadi dia nggak bisa terima. Dan Bu Ane di tahun 2015 ya mungkin ya, yang ketika dinobatkan oleh The Forbes sebagai Forbes Asia. Forbes Asia sebagai top 50 Asia Power Business Women. Ya, kebetulan saya nggak jelas kenapa terpilih, tapi katanya itu melalui seleksi dari Forbes dunia untuk wilayah Asia. Jadi memang saya waktu itu nggak di-welcome di bagian marketing sama finance. Tapi saya tetap all out ya, karena saya anggap this is my father's gitu loh, and part of his legacy ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya mungkin bener lah, saya cuma punya apa sih, ada apa lagi? Nah, hutan. Tadi balik ke pertanyaan hutan. Akhirnya saya di-welcome sama divisi PH, kita nyebutnya pengusahaan hutan. Kadang-kadang kan di camp itu nggak selalu mobilnya dalam keadaan yang fit. Jadi kita juga pernah macet di jalan, terus pas ngelihat ada macan atau harimau, kita cuma mikir-mikir ini kita bakal dimakan atau kita jadi mangsa yang kedua. Jadi kita harus nunggu sampai harimaunya lewat atau apa. Kadang juga lihat ada gajah, kalau di Sumatera kan ada gajah. Kita lihat sampai selesai baru kita jalan. Dan surprise, Senin pagi ditelepon. Saya nggak bisa tidur tuh malamnya hari Minggu, terus Senin pagi nggak tahu gimana, I'm very resah. Saya ditelepon sama my sister. Papi udah nggak ada. I was shocked, like, what do you mean nggak ada? Ya nggak ada. Terus di background saya dengar mami saya nangis-nangis, wah langsung flightnya kita ganti, saya langsung balik. My dad yang terakhir memang malah pesan sama semua sibling saya bahwa dia sangat bangga sih with my being. Dia bilang dia happy sekali melihat perjalanan saya. Dia selalu kalau melihat saya selalu begini-begini. He cannot, udah kena stroke 3 kali akhirnya. So I know he's glad. He was glad I'm doing what I'm doing now. And I think up there he's proud of me. I think. Apa sih pelajaran terbesar yang Ibu dapetin dari ayah dan Ibu? Ya, tadi mungkin saya singgung sedikit, tapi saya lebih explore deep ya. Ayah ibu saya itu nggak sempurna, ya. Dan saya nggak pernah melihat bahwa mereka itu sempurna. Tapi saya selalu melihat pelajaran terbaik dari keduanya. Ya, satu, ayah saya itu benar-benar percaya sama Tuhan. Nah, itu yang saya ambil dulu. Karena dulu saya sempat nggak percaya. Ya of course lah Pak, melihat perjalanan hidup saya, there are moments that I actually wondering, is there God? Ya itu satu. Tapi ini orang yang udah kena stroke aja percaya. Tiap pagi sama malam selalu doa. Selalu Pak. Dan saya selalu tanya, Pap, apa yang Mbok doain? Maksudnya aku sama Tuhan, lu nggak usah tahu. Ya berarti kan dia memang have deep faith, ya. Dan mungkin dia mendoakan semua keluarganya untuk kuat kan, ya. Yang kedua saya lihat empathy. And my dad itu sangat, dari powerful ke powerless tadi, dia masih punya kepercayaan diri. Dan empati malah sama orang yang less dari dia. Yang saya ngomong, wah ini luar biasa. Ya, itu. Dan yang ketiga adalah semangat hidup.
Ya, apalagi my mom, like semangat hidupnya like 100%. Keberanian untuk membela negara ini juga 100%. Bapak perlu percaya apa enggak ya, tahun 98 waktu rame-rame, ya. Kebetulan kan rumah kita di Permata Hijau. Seberangnya sana itu kalau nggak salah dulu ada Top Supermarket lagi dibakar. Ya di ujung di islandnya Permata Hijau itu. Saya nanya dong sama ibu saya, ini kita sendirian, ini kok kita di sini aja? Jangan khawatir, kita harus pertahankan ini. Loh, kalau nanti masuk gimana? Ini ada bambu runcing, kebetulan kita buat bambu kita tusuk. Karena dia ini kita harus serang balik. Jadi memang my mom is a very very brave woman. And memang dia ngomong, kenapa kita harus lari? This is our home, this is our city. Yang harus lari yang orang jahatnya dong, jangan kitanya dong. Jadi memang dua-duanya, Pak. Terus saya bilang kalau rumah kita dibakar gimana? Ini kan ada kolam renang, kita masuk ke kolam renang. So it's all like, ya udah. Padahal waktu itu saya udah married, saya udah punya anak satu. Terus saya pikir-pikir, wah, saya nggak mungkin ninggalin juga dong our parents. Terus saya bilang, ya udah deh, ya fight. So it gives me a lot of fuel ya. And jangan salah Pak, dua-duanya kan juga mahasiswa Bandung. You know at that time, you know mereka juga mungkin juga aktivis kan, I don't know. So maybe they also remind them on those days kan, dari tahun tahun 60-an, 68 ya, 65, ya itu zaman-zaman itu kan. So mereka, karena saya mikir lah, kalau saya yang lebih muda aja takut, ini keterlaluan. Makanya saya selalu ngomong sama semua anak muda Indonesia, dan saya sendiri dalam perjalanan karir, saya selalu merasa bahwa value yang diberikan oleh orang tua saya ambil yang bagus, Pak. Saya sendiri kan juga nggak bagus, jadi saya ambil yang bagus-bagus supaya I can change. Ya salah satunya itu. Dan melihat hubungannya mereka berdua, yang saya benar-benar respect adalah my mom's loyalty to my dad. My dad kan sakit cukup lama, Pak. Dari tahun 91 sampai 2009 meninggal itu berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. And she always give a lot of semangat. Selalu taking care of my dad. Ya, dari terapinya, makannya, ngatur, ngajak ke mall, pokoknya harus diajak tiap hari supaya gerak. Setiap hari diajak ke mall, diajak makan di luar. Malah mereka nggak mau makan di dalam supaya ketemu orang kan, gitu, supaya my dad nggak malu, nggak minder. So my mom give a lot of booster to my dad untuk percaya diri, so they complement each other ya in a way. They're not perfect, sekali lagi my mom is definitely not perfect, my dad either, tapi they complement each other very well. And itu mungkin juga membuat kita-kita ya yang berempat itu merasa bahwa kita need to stick with our partners, maksudnya our pasangan through thick and thin. And ya kebetulan memang sibling-sibling saya juga happily married semua. So I think that's also a lesson that can be learned ya from the journey of life. Ya pasti kan banyak godaan zaman sekarang ya, kiri kanan. Tapi at the end kita harus melihat bahwa godaan itu hanya sesaat. Regrets-nya nanti banyak. Jadi kita harus bisa jauhin godaan itu dan tetap harmonis dengan pasangan kita. Regardless pasangan kita itu sempurna atau enggak ya, of course not. You know, tapi itulah lesson learned dari my parents adalah itu. Wow. 18 years not easy ya, Bu. Not easy. And itu yang membuat kita respect my mom. I think my mom itu a lot of people underrate her karena dia kan ibu rumah tangga, and aduh kalau ketemu Pak sangat cerewet ya, tapi people don't see her the way the children saw her ya. Kita punya anak-anak miss her so much because dia tuh yang selalu nyemangatin kita juga. Kalau udah my dad disemangatin, pasti kan anak-anaknya otomatis. Dan yang terakhir apa? Cucu-cucunya. Karena kan cucu-cucunya kalau misalnya ada apa, misalnya nggak berhasil apa, dia ngomong, oh jangan khawatir, itu kan cuma ini. Kamu harus lebih usaha. Jadi kan ngasih booster. And jangan salah ya Pak ya. My mom itu never look down on anaknya dia yang kurang berhasil atau anaknya dia yang misalnya nilainya jelek. Misalnya kakak saya kan nilainya lebih jelek dari saya, karena kalau saya kan ranking, kalau kakak saya ranking terakhir mungkin ya. Nah, dia nggak pernah loh muji saya Pak. Dia malah cuma ngomong gini, jangan belajar kebanyakan. Kalau sama kakak saya,
untung kamu masih naik kelas. Jadi kalau orang lain kan nilainya jelek kan pasti dimarahin, distrap, nggak pernah. Kalau sama saya malah jangan belajar kebanyakan. Kamu perlu bisa enjoy life. Itu my mom. So it's like kalau orang lihatnya sekilas, ini orang tuanya kok aneh bener sih. Serius. Tapi I think that's it kan. Kita baru harus dia menerima kelebihan dan kekurangan anaknya dan berusaha anaknya yang kurang tuh nggak minder kan. Jadi makanya semua anaknya juga percaya diri. Karena apa? The mom was always there at that time to boost them. So kita memang punya kepercayaan diri yang kadang-kadang mungkin dipandang teman-teman kita melebihi dari rata-rata. I think it's also because of our mom ya. And my dad sudah stroke itu juga masih percaya diri. I think it's also because vitaminnya is my mom. Itu memang aneh Pak. My mom is a underrated household wife yang hanya bisa di-appreciate of course sama anak-anaknya, sama at that time husbandnya. Cuma yaitu I was very very blessed that I have that combination of parents ya. I think so, yeah. Again, kita harus melihatnya sebagai suatu blessing, Pak. Walaupun again saya ngomong ya, my parents were less than perfect, tapi I think we have to ambil yang bagusnya aja, yang kurang bagus dibuang aja deh, gitu. Jadi kita ketinggalan dengan beautiful memories. Kan? Yes, I agree. Karena buat seseorang ya yang tinggal terkadang hanya memories ya Bu ya. Yeah. And despite ya dalam perjalanan mereka mungkin bisa menyakiti hati kita atau dalam perjalanan mereka mungkin mengecewakan kita, I think sebagai orang yang sudah juga parents, kita tahu that we are not perfect too. And maybe dalam perjalanan kan saya juga menyakitin hati anak saya juga less perfect in their eyes, and they can see that actually mom doesn't mean that gitu loh. I think it's a cycle of life yang tadi saya ngomong. Bu, di tahun 97 Ibu berani join Penn Brothers. Di mana saat itu kan lagi financial difficulties. Apa sih yang membuat Ibu berani? Kalau saya ngomong saat itu malah tantangan, mungkin semua orang ngomong but yeah, I think at that time Pak, one of it is karena saya udah diberi ilmu sama my paman saya ngelihatnya, wah, dikasih tanggung jawab, dikasih kesempatan, ini tinggal ada barangnya ini mau jadi diamond atau jadi batu, itu tergantung yang mengasah orangnya kan. Nah, saya selalu nganggap bahwa if you put a lot of good vitamin in that batu, itu benar-benar bisa jadi diamond. Dan memang ya pembekalan saya waktu mentorship itu saya pakai Pak di dalam implementasinya waktu Penn Brothers, gimana kita bersosialisasi dengan tim, karena timnya kan tim baru yang akuisisi. Saya juga baru kenal kolega-kolega saya sebagai direksi di sana karena dari 3 grup kan. Terus bagaimana juga menyampaikan suatu pandangan kepada shareholders, kepada semua pekerja kita yang ngelihat kita masih muda kok bisa mimpin kita. Itu I think itu semua bisa terjadi karena juga pengalaman dari yang 6 bulan, pengalaman juga waktu magang di Kayu Lapis bahwa saya harus bersosialisasi dengan lingkungan baru padahal saya muda dan nggak dianggap lagi sama om saya yang di Kayu Lapis. Itu membuat saya menjadi lebih lebih ingin merangkul mereka semua bahwa look, kita di sini bukan untuk judge you. Kita di sini untuk sama-sama bisa mengembangkan perusahaan ini. Dan I think at that time seluruh stakeholders Penn Brothers juga melihat sincerity itu, genuine itu, bahwa kita komitmen konsisten dengan apa yang kita sampaikan secara bertahap ya. Karena kita sampaikan terus menerus mereka melihat, oh kok benar ya, lama-lama kepercayaan itu terbentuk. Pada saat kepercayaan itu terbentuk di dalam lingkungan Penn Brothers, disitulah semua instruksi itu bisa dijalankan dengan baik. Ya, memang harus ada trust Pak, baru orang kan all out. Tapi perlu waktu ya, trust is not gained by just saying it, tapi juga dalam perjalanan itu apa yang kita sampaikan,
yang merupakan komitmen kita tuh secara konsisten kita jalankan dalam seluruh kebijakan dan implementasi di lapangan. Jadi mereka ngelihatnya, wah manajemen ini bisa dipercaya. Makanya mereka terus nurut dan ngikut. Gitu. I think that's what happened ya back then. Dan kalau Bapak nanya apa yang membuat saya berani, pada saat pada saat itu nggak pernah mikir berani apa nggak Pak, ya jalanin aja, just do it. Gitu. Loh masih muda, nothing tulus kan. Well, actually until today, I actually juga nganggep juga kalau kita nggak jalani ya kita nggak tahu ya apakah kita bisa jalanin apa nggak. Tapi pada saat saya jalanin nggak pakai pemikiran bakal gagal atau nggak. No, saya pada saat semua hal yang saya jalanin itu saya nggak pernah berpikir gagal. Walaupun hasilnya less satisfying, tapi untuk saya, I've done everything that I can do for that particular case. Atau for that particular company. Kalau nggak jalan, it's just a circumstances. Jadi kita juga should not be let down. Karena menurut saya hasil yang kurang memuaskan itu bisa memberi kita tambahan-tambahan pengalaman untuk kita juga bisa membuat segala sesuatunya di kemudian hari menjadi lebih waspada. Pernah nggak sih Ibu mengalami tantangan? Oh, selalu. Paling besar apa sih Ibu dalam hidup dan bisnis? I think yang paling besar adalah family feud. Waktu itu kan memang akhirnya Kayu Lapis kan ada terjadi family feud ya. Karena memang sebenarnya kan almarhum ayah saya dan almarhum kakaknya itu sebenarnya adalah majority PT Kayu Lapis. Jadi karena ayah saya juga udah stroke, almarhum kakaknya juga udah meninggal, dan waktu itu memang semua sepupu saya dan semua saudara saya inginnya saya yang memimpinkan. Tapi kan waktu itu saya juga udah disibukkan dengan Penn Brothers. Akhirnya saya memimpin dan sempat memang ada legal dispute, juga sempat saya jadi korbannya. Tapi untuk saya melihatnya bahwa itu juga a cycle of life. Jadi disitulah saya melihat kebobrokan Indonesia dari sisi hukum. Ya. Tapi saya melihat silver liningnya adalah, nah sekarang saya tahu nih, mana-mana aja yang merupakan kebobrokan hukum. Dan kenapa kok saya eventually Pak, saya ingin sekolah SH lagi walaupun umur udah hampir 50, semua orang sampai keling. Because saya nanti pada saat saya udah nggak terlalu sibuk, saya ingin menjadi pemikir untuk regulasi-regulasi di Indonesia ini, hukumnya juga lebih proper. Jadi fairness and law is indeed there. Ya, karena banyak sekali kriminalisasi terjadi kepada the Indonesian yang nggak tahu law, Pak. Ya, saya cukup fortunate bahwa saya cukup mampu. Ya, tapi bagi yang unfortunate, I cannot imagine what happened. Ya, dan itu pasti banyak terjadi. Jadi saya memang saya selalu ngomong sama semua orang, pada saat saya sudah tidak berbisnis lagi, saya ingin jadi public servant dan terutama saya kepingin fokus di hukum law Indonesia karena saya pernah menjadi korban atau victim. Ya, dan saya nggak ingin itu terjadi di generasi-generasi selanjutnya karena saya masih cukup kuat Pak menghadapi itu semua. Saya nggak bisa membayangkan next generation. Can they be as tough as me? Can they be as tough as me gitu loh menghadapi itu semua. Gitu. Apa sih spesifiknya yang terjadi, Bu? Mungkin satu hal. Ya saya pernah kan saya pernah sampai proses di pengadilan, Pak. Dan hari pertama buka belum apa-apa udah masuk penjara sehari. Wow. Nah, ini makanya itu menjadi perjalanan spiritual saya jadian. Selain ayah saya stroke menjadi perjalanan spiritual, tahu nggak Pak? Malamnya saya sakit, padahal saya nggak merasa sakit. Tapi dicek, ternyata saya kena tipes. Udah gitu saya ada ginjal ada batunya. Aneh itu makin lama. Terus udah gitu saya kena pneumonia. Menyebabkan saya dibantarkan Pak. Kalau nggak saya kan harus masuk lagi. Itu aneh itu, makin diperiksa makin banyak penyakit. Terus sampai majelis hakimnya nyadar, akhirnya saya dibebaskan, jadi boleh mengikuti sidang tanpa dipenjara. Akhirnya terus nggak tahu gimana berangsur-angsur sembuh.
Lah kan hasil ronsen nggak bohong, saya gimana mau bohongin juga majelis hakim dan jaksa. Itu completely is a miracle. Miracle yang aneh ya menurut saya. Kalau saya dikasih penyakit ya, tapi penyakitnya itu menyebabkan saya bisa dibantarkan di rumah sakit kan. Karena tipes itu kan harus memang Pak, saya di treat. Terus pneumonia saya dikasih antibiotik kan. Kalau enggak kan paru-paru saya basah. Terus ada ginjal baru terus waktu saya benar-benar berangsur pulih kan saya cek lagi. Ya. Ya of course mungkin tipes sama pneumonia-nya kan karena ada dikasih obat kan berangsur pulih ya, mungkin faktor itu. Cuma batunya itu kan saya sempat mau treat setelah selesai urusan saya bebas murni, saya mau treat di Jakarta dong ya, bukan di Solo. Waktu itu kan di Solo pengadilannya. Katanya ini nggak perlu diapa-apain. Tadinya sampai waktu di Solo tuh harus diapa, sampai yang saya kaget loh, kok penyakit saya jadi banyak. Ya nggak perlu Bu Ana, ini cuma tinggal ini terus hilang. Aneh ya. Batunya di ginjal tuh hilang. Saya juga ngomong ini kok aneh bener ya. Saya nggak treat kan waktu itu, saya pikir udahlah setelah urusan ini mungkin saya mau di laser atau apa, itu kan sakit sekali soalnya kalau nggak. Terus nggak tahu ya hilang nih. That's like weird, but I consider that miracle kan. Oke Pak, kalau tipes kan karena di-treat, pneumonia karena saya minum antibiotik, oke lah, layak lah hilang. Karena sebelumnya saya pernah sakit pneumonia juga hilang kan. Gitu. Tapi kalau batu ginjal itu Ya hilang. kan sebenarnya weird ya. Tapi ya setelah saya cek lagi nggak ada. Saya akhir-akhir ini cek juga nggak ada. It's weird. It's super weird. Tapi itu keajaiban ya Bu ya. I think so. I think Tuhan pakai penyakit itu untuk juga menyadarkan majelis hakim atau jaksa, membuat mereka mereda, makin tahu story-nya bahwa saya ini difitnah, dan akhirnya mereka ngelihat kegigihan suatu Ana dalam persidangan, ternyata memang saya layak untuk bebas murni. Terus MA saya juga bebas murni, nama saya direhabilitasi itu tahun 2007, awal 2008. So actually my journey is like, wow. Semua orang selalu nganggap bahwa how can you love Indonesia with what happened to you? Wah, makin in love. Kenapa? Karena saya harus memastikan bahwa ini tidak terjadi sama orang-orang yang di-treat unfair. Karena saya difitnahkan sama om saya waktu itu. Yang melapor om saya. Wah, hampir masuk penjara ya. Udah masuk Pak, 1 hari. Tapi tidak jadi terpidana, cuma jadi terdakwa, terus kan jadi udah bebas murni kan direhabilitasi, maksudnya nggak ada, istilahnya nggak pernah didakwa. Wah, story-nya bisa dibuat seperti buku novel nih Bu. Bisa dibuat drama Korea juga atau drama Indonesia juga, tapi kan oke, moral story-nya satu ya, dalam semua perjalanan kalau kita hadapin dengan sungguh-sungguh, kita juga ngelihatnya dengan baik, itu memang at the end of the rainbow, kita tuh mendapatkan something else. Kayak saya benar-benar I gain my faith 100% in 2007. Di saat paling susah itu. Kalau enggak, I don't think I can be as sane as now. I think at that time I was like, why? Why? Tapi the answer is because you have to believe. You have to believe. Yeah, you have to believe. You have to actually handle this well because you believe. Malah Pak, memang saya tuh mungkin saya ditegur ya. Kejadian itu menegur saya, jadi and I actually at that time I really gain a lot of experience on spiritual, because kan tiap hari kan doa rosario, tiap hari untuk dikuatkan sebenarnya, untuk bisa menghadapi itu semua dengan jernih. My father cannot understand what happened. Waktu itu dia benar-benar marah sekali sama adiknya, karena kan yang laporin adiknya. Gitu. Wow. Jadi dia nggak bisa terima. Karena sebenarnya yang dilakukan saya itu sebenarnya amanah dari majority pemegang saham. Gitu loh. Tapi terus kan difitnah, kebetulan waktu itu om saya deket sama Kapoldanya waktu itu. Nah saya kan anak kecil. Waktu itu siapa yang kenal saya? Saya kan cuma jalanin amanah orang tua karena memang itu
orang tua sama almarhum paman yang jandannya dan keluarga untuk kan mereka majority untuk menjadi direktur utama di salah satu perusahaan bisnis keluarga yang sebenarnya kayu juga. Bukan kayu lapis tapi sebenarnya cikal bakalnya kayu lapis di Solo. Gitu. But I think moral story-nya satu ya Pak di dalam ini. Jangan pernah takut untuk membela suatu kebenaran. Ya, jangan pernah takut untuk menjalankan sesuatu yang you believe in. Ya. Jangan pernah takut untuk menghadapi suatu percobaan-percobaan. Sepanjang kita positive mindset, tetap kita juga benar-benar menghadapinya dengan suatu balanced dan genuine juga. Pada saat saya menyampaikan ke hakim, nggak tahu hakimnya juga terketuk. Terus dia ngeliat sebenarnya anak ini salah apa? Kan gini loh Pak, nah itu yang membuat saya kepengen juga jadi lawyer. Pada saat jadi terdakwa, itu kan di pengadilan selain kita punya kuasa hukum, kita juga boleh membela diri. Jadi semua saksi juga boleh kita counter ask. Jadi selain jaksa kan kita juga. Nah di situ kan saya yang tahu detailnya kan dari semua BAP itu. And sampai hakimnya ngomong, ini terdakwanya lebih teliti dari jaksanya sama dari kuasa hukumnya. Dalam hati, ya iyalah itu kan hidup saya, pasti saya lebih teliti. Ya, jadi saya malah nanyanya benar-benar ini kan saya sampai belajar KUHP. Wow. Saya beli buku KUHP, saya pelajarin apa sih hak saya apa ini apa. Saya pelajarin cara bertanya itu, terus semua BAP saya pelajarin. Jadi sebelum sidang tuh saya udah pelajarin. Saya ada buku-buku kecil untuk catat nanti mesti nanya apa. Kalau dia jawab apa saya mesti nanya apa. Benar-benar kayak kuliah kerja nyata. Makanya saya selalu ngomong sama semua orang, pada saatnya saya akan ambil title SH di negara ini, habis itu saya kepingin ini supaya saya bisa sumbangsi supaya there is enough law and fair law untuk seluruh WNI, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi semua semangat kan untuk berjuang untuk Indonesia maju. Pak, Indonesia maju bukan hanya dari sisi ekonomi kan, dari sisi tatanan sosial hukum itu juga kita perlu maju Pak. Ya, jadi pelaku-pelaku hukum juga perlu punya mindset sama moralitas yang komitmennya tinggi terhadap negara ini. Kita nggak bisa hanya dari sisi ekonomi aja yang bagus Pak. Ekonomi akan bagus kalau social hukumnya juga bagus. Sehingga semua pemegang kepentingan atau pelakunya itu sama-sama semangat kan. Sama-sama juga all out. Sama-sama nggak khawatir mana antara hitam dan putih. Tapi kalau dibuat grey itu nggak bisa. Because people cannot have that. Gitu loh. Dan sekarang terlalu banyak grey area ya. Nah itu kita harus potongkan. Sebagai warga negara Indonesia kita nggak hanya bisa cuma ngelihat dari sisi ekonomi aja. Ekonomi kita akan maju kalau aturannya jelas. Kalau implementasinya jelas, kalau kebijakannya jelas, kalau hukumnya jelas, kalau pelaku-pelakunya juga jelas. Itu memang kita perlu another evolution. Tapi I think we can do it. Seperti yang tadi saya ngomong, saya berharap dengan adanya podcast ini, semua orang berani holding hands untuk majuin negara ini. Gitu loh, jangan maju sendirian gitu. Let's holding hand. Ya. Yeah. Dan Bu Ane di tahun 2015 ya mungkin ya, yang ketika dinobatkan oleh The Forbes sebagai Forbes Asia sebagai top 50 Asia Power Business Women. Ya, kebetulan saya nggak jelas kenapa terpilih, tapi katanya itu melalui seleksi dari Forbes dunia untuk wilayah Asia. Ya. Bu, Ibu juga selain sebagai pembisnis juga aktif sebagai sukarelawan. Dan saya juga pernah baca bahwa Ibu bahkan pernah menyumbangkan $5 juta ke Bill and Melinda Gates Foundation. Kenapa sih berbagi, sedekah, dan berbuat kebaikan itu penting buat Ibu? Sebenarnya ada hubungannya dengan sharing, Pak. Ya, I think yang kita lakukan di sini kan juga sharing pengalaman, sharing alurnya dan sebagainya. Jadi ini juga sama. Kalau saya lihat, kalau kita sebagai orang Indonesia ini mau empathy, ya, dengan surroundings kita juga hidupnya lebih nyaman. Ya, sebagai contoh, kalau Indonesia ini aman,
less kriminalisasi, less kriminal, ya physical kriminal, kita mau jalan dimanapun di seluruh Indonesia juga aman. Nah itu berarti quality life kita kan juga naik, kualitas life. Jadi seperti saya ini, saya merasa nyaman dan aman jalan di Jakarta ini Pak, nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya penduduk Jakarta ya, atau even di Solo Pak, tapi di seluruh Indonesia saya nggak pernah merasa takut dijambret. Ya mungkin karena saya juga nggak bawa apa-apa ya, I'm very modest on that way. Tapi saya karena merasa aman nyaman, kan kita juga mau berjuang lebih lagi kan untuk society kita. Dan itu hanya bisa kalau kita juga berbagi. Ya, dan mungkin memang saya juga waktu itu juga agak kaget karena disiarkan begitu gila-gilaan kan. Itu sebenarnya it's not me Pak. For me, I think kita perlu tone down sedikit mengenai pencitraan itu. Makanya selalu saya kalau ditanya itu agak nggak comfortable karena saya juga kaget waktu itu. Tapi untuk saya, yang penting kan sumbangsi kita tuh benar-benar nyata terpakai. Dan itu adalah untuk health Pak. Ya. Kalau PenBrothers sendiri sih asalnya selalu all about education. Ya, karena kita believe karena kalau dengan manusia-manusia Indonesia yang tereducate, at least common sense, nalarnya itu jalan semua dan segala diskriminasi, race ataupun golongan ataupun agama itu bisa tereliminasi kalau kita educated. Because semua orang yang educated itu punya kepercayaan diri untuk become kompetitif sama produktif dan tidak iri sama sesama. Dengan begitu kan Indonesia bisa maju. Ya, orang begitu iri itu jelek, langsung negatif kan. Tapi begitu kita mengakui, oh ini orang memang ini, itu kita malah berjuang untuk terinspirasi atau termotivasi karena orang itu bisa, kita juga perlu bisa apa sih belajar dari orang itu. Apa yang membuat orang itu bisa. Kalau iri itu langsung semua otak kita, roman kita langsung berubah kan. Tapi begitu kita terinspirasi, termotivasi, kita kan jadi positive thinking. Nah itu hanya bisa kalau kita itu educated. Karena kita nalarnya jalan. Kan nggak semua orang born dengan IQ yang tinggi. Ada yang harus dipupukkan untuk bisa nalarnya jalan. Itu it's all about common sense Pak. Kenapa saya ingin edukasi itu menyeluruh untuk seluruh Indonesia? Karena supaya Indonesia maju nih kita memang perlu bangsa yang terdidik dulu, baru bisa bangsa yang berjuang untuk maju. Kita ngomong seluruh Indonesia Pak, bukan hanya golongan tertentu. Karena konteksnya adalah Indonesia as a whole. Gitu. Jadi kalau untuk PenBrothers sendiri banyak CSR di bidang edukasi. Sebagai contohnya apa Bu? Sebagai contohnya kita beri beasiswa kepada 1.000 siswa SMA ya di daerah-daerah yang PenBrothers berada. Ya kan kita pabrik dan sebagainya. Dan kita yang lalu kita juga ada memberi beasiswa sampai sekarang ya kepada mahasiswa yang mau meneruskan ke UI. Kita kerjasama sama UI, kita biayain tiap tahun 25 mahasiswa sampai selesai. Jadi total 100 mahasiswa kuotanya sampai selesai, gitu. Untuk 4 tahun, menjadi lulus kan, gitu. Tapi dengan memang GPA tertentu harus 3 lebih. Kenapa Pak? Karena saya dulu waktu sekolah juga diberi kesempatan 3 lebih boleh ngambil cepat, gitu loh. Jadi itu alasannya. Jadi saya bilang semua orang masa lulus bisa masuk UI GPA-nya nggak bisa 3 lebih. Ya nggak layak beasiswa dong kalau nggak. Kalau yang siswa di SMA itu khusus untuk bagi mereka-mereka yang memang mau meneruskan sekolah, nggak usah nilainya bagus, yang penting naik kelas aja. Sama seperti kayak kak saya, yang penting naik kelas. Yang penting naik kelas. Bu, untuk para pembisnis di luar sana yang berpikirnya cuma money, dan tidak ada berbagi atau bersedekah, kira-kira tanggapan Ibu gimana? Gini, semua orang kan pasti ada pemikiran-pemikiran. Saya juga siapa sih Ane untuk ngomong otherwise. Tapi saya cuma ingin berbagi cerita sedikit. Kan saya punya banyak komunitas, alumni itu, organisasi ini, lembaga ini, dan bla bla bla. Ya. Saya selalu bicara sama semua orang, kita ini hidup
kan ingin tetangga kita, lingkungan kita itu jangan terlalu gapnya tinggi. Ya. Karena kalau gapnya terlalu lebar, kita hidup juga nggak nyaman. Percuma. Kita punya banyak, tapi kita nggak bisa nikmati karena apa kamu mau menimbulkan keirian orang lain? Kan nggak toh. Jadi berbagi itu juga ada caranya kan. Bukan hanya sekedar memberi uang, tapi juga membuat suasana sedemikian rupa bahwa uang itu bermakna yang impact-nya lebih bagi community. Entah komunitas neighborhood, entah komunitas apa yang kita yakini, itu membuatkan semuanya jadi lebih adem. Dan kata-kata iri itu nggak mungkin terlontar dari orang yang tahu bahwa individu tertentu itu mau berbagi. Karena mereka bisa ngelihat bahwa si ini sincere banget kok, nggak minta apa-apa, waktu berbagi nggak mikirin apa-apa, nggak perlu pencitraan juga. Lain ya, kalau kita berbagi hanya untuk pencitraan, I don't think you should do it. Don't do it. Don't do it. Ya, kita tuh berbagi bukan karena pencitraan, kita berbagi karena impact-nya is very very good for the community and indirectly untuk kita sendiri. Jadi ini semua biasanya orang yang money oriented kan nalarnya tinggi nih. Apa yang saya sampaikan itu coba dicerna, dan kalau dirasa memang ada poinnya, why not start with small one and then you can see, oh ternyata indah ya berbagi. Dan you can, ya it's all about all in balance kan. Saya juga nggak ngomong harus semuanya atau apa, tapi it all has some balanced. Dan sekali lagi Pak, kita hidup kan harus 360, nggak bisa cuma 180. 360. Iyalah, harus 360. Because it's a cycle of life juga kan. Kalau kita ninggalin legacy yang baik, kan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga ingetnya kebaikan kita. Okay. Gitu. Bukan misalnya ketamakan kita atau ambisi kita yang tanpa batas. Ya kan? At the end tuh kita semua, sorry ya, kita semua tuh mortal ya. Yes. Kapan meninggalnya itu atas yang kasih restu kan. Ya tapi kan at the end of the day apa kita nih kalau meninggal itu bawa diamond, uang, atau tanah kita atau apapun. Enggak kan? Apa ya kita bisa, sorry ya, suap penjaga surga. Oke ya, aku nih dah bawa 20 kati emas, tolong aku masuk surga. Kan nggak begitu. Apa yang kita perbuat di sini itu adalah menjadi modal kita untuk waktu ketemu. Karena saya kan percaya Tuhan ya. Waktu ketemu Tuhan, saya akan ngomong gitu, God, I have done everything that you give me talent to, and I've done everything that you allow me to do. Everything, kata-kata everything itu kan everything, kan kita nggak mungkin bohong sama mereka. Kita kan udah kayak X-ray, yang lihat kita aja udah tahu what we have done and what we have not done. Pada akhirnya apa, kita bawa semua yang kita punya? I don't think so. Mati itu kan cuma bawa, nggak bawa apa-apa, only bring our soul back to Him. Yes. That's what I believe, Pak. And of course, saya ngomong ini tergantung kan, who am I to say otherwise, right? Tapi that's what I believe, dan I have to share what my belief to your audience, bahwa we soon or later we will come back to our Maker. And what would we say to Him when He asks us, what do you do on earth? Kita cuma ngomong, oh saya cari duit, begitu ditanya yang lain, kita nggak bisa 360, we are only flat 180. Mungkin dia ngomong, oke silahkan masuk ke yang sebelah sana. Yang banyak apinya ya Bu. Yang ya? banyak apinya. Loh kalau kita believe kan itu yang kita believe, Yeah. surga atau neraka kan. No, of course semua religion ada belief sendiri-sendiri, but unfortunately I'm Catholic, so I believe on God, I believe there is heaven and also there is hell. Saya nggak mau mikir terlalu panjang Pak, dan nggak usah. The mystery of life is just about that for me. Kita buat lebih simple aja.
Dibikin simpel aja ya. Ya. Untuk para pembisnis di luar sana, sekarang kan lagi menantang ya Bu. Ada nggak tips dan trik terutama mungkin pembisnis di bidang tekstil? Karena dari apa yang saya lihat, sudah cukup banyak pabrik tekstil juga yang unfortunately harus berhenti sementara. Ya. Yes. So, ini memang tekstil dan garment untuk tahun 2020 sektornya terpuruk. Kebetulan kan saya juga wakil ketua di Asosiasi Pertekstilan Indonesia bagian hubungan luar negeri. Dan waktu itu saya juga udah ngomong sama di dalam maupun juga di luar negeri bahwa kita perlu dukungan. Karena banyak buyer-buyer yang cancel atau delay. Dan untungnya kalau Penn Brothers, no Pak, kita bisa minimalisir, tapi saya tahu banyak peers kita yang lain yang mengalami yang sama. Jadi saya menghimbau mereka semua, if you understand about sustainability, you have to actually commit. Mengenai arus kas dari brand atau buyer sendiri, saya bilang tinggal itu dinegosiasi dengan your suppliers. Ya, I think everyone understand bahwa itu yang penting perlu dibayar, cuma tinggal negosiasi itu yang silakan B2B atau bilateral to bilateral itu satu. Yang kedua memang saya meminta tolong pemerintah Indonesia juga melihat apakah kita ini masih mau menjadikan textile and garment sebagai pillar of growth Indonesia. Itu penting genuity dari pemerintah kita. Dan memang sudah ada skema-skema untuk support this not just this industry tapi semua industri. Nah, khususnya tekstil dan garment kemarin juga kebetulan pada saat ada narasumber Pak Wimbo dari Ketua OJK, saya menyampaikan bahwa Pak, saya ingin bahwa OJK dan Perbanas dan Himbara juga dengan seluruh pelaku industri nasional tekstil dan garment dan asosiasi kita sama-sama bertemu untuk memilah-milah apa rescue yang diperlukan untuk industri ini. Andai kata memang dari pemerintah merasa bahwa industri ini masih pillar of growth negara ini dari sisi padat karya dan bisa export oriented, karena ini saatnya. We have no more time to lose. Yang lalu memang semuanya fokus di pembiayaan kesehatan Indonesia dan sebagainya, kita mengerti itu. Tapi sekarang dengan adanya program vaksinasi yang berjalan, kesehatan masih ada, ini ada saatnya udah harus membuat program yang nyata terhadap industri-industri yang memang perlu direscue. Jadi itu yang salah satu yang saya memberanikan diri untuk fight for the whole industry ya. Nah, bagi teman-teman yang di industri tekstil dan garment, perlu ada juga kejelasan the pathway of your future di industri ini. Sekali lagi industri ini memerlukan passion. Kita tidak perlu proteksi, kita tidak perlu takut akan lawan produk-produk impor. Kita perlu sadar bahwa produk kita malah perlu bisa kompetitif dan produktif dan kreatif dan inovatif enough untuk bisa dinikmati masyarakat domestik maupun luar negeri. Karena kalau di Penn Brothers saya sangat yakin, kita kan export oriented. 97% kita export oriented. Tentu saja kita udah bersaing di pasar global. Jadi dengan kata lain, kita nggak perlu takut bersaing di pasar domestik. Kalau kita takut bersaing di pasar domestik, itu berarti kita not export worthy. Ya kan kalau di negara lain nggak ada proteksi terhadap barang-barang dari negara Indonesia. So saya selalu memang pemikirannya sangat global Pak, bahwa kalau kita memang mau menjadi masyarakat global, ya kita harus bisa bersaing global. Apalagi menjadi bersaing di negara sendiri yaitu Indonesia. Kalau kita takut sama barang import atau menurut saya nggak perlu takut. Yang perlu adalah jangan sampai Indonesia menjadi dumping ground. Nah itu yang kita harus hadepin. Dumping ground tuh kita harus hadepin karena kan banyak ekonomi praktis yang dimana kita ini dijadiin dumping ground. Itu yang kita harus fight. Tapi kalau kita berkompetisi bebas, kita harus berani. Yang kita harus protect Indonesia adalah dari dumping ground aja. Kan sisa-sisa KW2, KW3 itu kan yang harus kita hadepin. Yang harus regulator dan pelaku kepentingan yang harus fight for it. Tapi kalau takut untuk bersaing, menurut saya itu salah. Menurut saya kita harus berani bersaing. Harus berani bersaing. Iya, karena in the end, customer, clients yang menentukan mau pilih yang mana. Lah kalau kualitasnya sama, harga produk Indonesia lebih mahal, ya kita harus
berani bercermin, kenapa lebih mahal? Ya, tapi kalau kualitasnya beda, ya wajar dong harganya beda. Kalau kualitas made in Indonesia lebih bagus, wajar dong Pak beda, ya kan? Gitu. Siap. Dan kalau Ibu ada pesan kepada para pembisnis di luar sana, apa tuh pesan Ibu? Oke, pesan saya sebenarnya moto saya, yaitu mungkin banyak dari audiens yang pernah ketemu saya atau dengar saya kok diulang-ulang, tapi saya ini perlu ulang karena ini merupakan dari waktu ke waktu itu akan terjadi. Jadi saya selalu ngomong bahwa moto saya itu 4. Kerja keras, kerja pintar, karena waktu kan memang perlu dilihat bahwa kita tuh harus kerjanya smart. Terus kerja presisi, karena kita perlu precise. Yang terakhir adalah kerja ikhlas. Jadi kalau saya bahasa Inggriskan adalah work hard, work smart, ya work in precision and work in faith. Karena kita hanya bisa all out berbuat, tapi ada saatnya kita mengalami kendala-kendala dan kita harus stop dulu, gain momentum untuk maju lagi. Jadi makanya saya selalu ngomong work in faith is always part of equation. Saya nggak niru Pak Presiden ya, saya nggak niru Pak Jokowi. Saya ngomong dulu soal kerja itu sebelum Pak Jokowi ngomong kerjanya Pak Jokowi. Saya memang penganut kerja karena saya menganggap bahwa hidup saya ini adalah is all about work. I think itu ada di dalam salah satu ayat dalam kitab suci bahwa Bapak kan ngasih 3 anaknya satu. Talenta tuh loh Pak. 1 ditanam, 1 didagangkan, 1 diupayakan menjadi 5, 3, dan 1. Yang diterima adalah 5 dan 3. Yang 1 ditolak. Nah itu sebenarnya perumpamaan saya pada saat kita meet the maker. What we can say to our maker, I have done everything that you have asked me to do and that you have given me dari 1 talent itu. Kalau ada satu kata, apa sih kunci sukses dari seorang Anne? Saya nggak ngomong kunci sukses ya, saya ngomong kunci wholesome-nya Anne adalah faith. I have faith in everything, in human, in our planet, and also in our God. I think faith is part of the ambivalence of my life. Ya. Faith. Ya. Saya percaya akan orang, I trust people. Saya percaya bahwa Tuhan is always watching me, guide me. And I believe that when the times is right, we would be wholesome. Faith is my foundations. Dan satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi. What makes you so humble, Bu? Because I can really feel the humbleness, the genuinity. What makes you so humble? My dad. My late dad. I think kalau my late dad itu nggak humble, it's very hard to accept he as himself to become what he is, what he was, dari powerful ke powerless. Jadi kenapa saya selalu ngomong juga sama anak-anak saya, sama semua orang, kita perlu humble. Kenapa? Humble itu bagusnya 1. Pada saat kita powerful atau humble, orang appreciate. Tapi pada saat kita powerless, kalau kita humble, kita bisa menerima diri kita. Wow. Ya kan kita nggak bisa selalu seperti ini Pak. Dan saya nggak kepingin jadi power syndrome. Ya. Karena saya melihat orang yang punya power syndrome nggak akan pernah puas of life. Tapi kalau kita can humble 360, why not? Why we have to be not humble? You know, I can sense my dad, although dia pass away pada saat dia umur 64, tapi he led a happy life, and that's what I want out of me, ya. And because he's very humble, everyone 360 can accept saat dia powerful dan powerless. And namanya dia bagus Pak. Sampai sekarang ada orang yang ngomong, your dad is a great man. And I think the great is not because of dia pernah jadi powerful atau karena dia bisa menerima all conditions. Itu memang. Dan kebetulan pasangan saya Edmond kan very humble too. So it's pas Pak, pas. Again another blessing.
gitu. We have to Pak ya, untuk supaya juga orang nggak iri lah sama kita. Gini loh Pak, ada pepatah kan, semakin kita sebenarnya semakin great, sebenarnya kan makin menunduk. Bukan begini. That's true. Ya itu that's what I feel lah, bahwa tapi memang at the end I am who I am because I really respect and admire my dad. I cannot imagine being him actually. I was blessed with healthy life, tapi I cannot imagine being him, you know, being trapped in a body for 18 years, terbatas, you know, walaupun dia aktif tapi kan terbatas, not like us, you know, yang bisa, you know, keliling dunia dengan maraton atau whatever. Cuma ya, I really ngerasa bahwa we need to be humble because we are basically a creation of God. Ya, kita cannot defy who we are. Ya. Thank you Bu Ane, thank Thank you you, Pak banget. Yudi. That's a Thank very, Bunar. that's a very, I don't know, I cannot find a word. That's a very wow interview and wow sharing for me. Well, that's me. I'm not perfect ya, again ya. Please don't look at me that way. I'm least perfect, full of emotion, very straightforward, talking to people, fighting spiritnya kayak kalau semua orang pun bilang kayak tiger. Even my children always say I'm an absent mom, but they love me so much. My husband too. But I'm not perfect. I'm just a human. I'm still human ya. Kalau digores juga masih berdarah and everything else. Tapi I try to share what I think is good for all of us ya, for Indonesia to become an advanced country, and that's actually my bucket list. I hope God grant me a longer life so I can see that path. Not me being it, but me as part of Indonesia. But I really appreciate the genuinity from you. Well, Thank you. nobody's perfect. Dan saya juga udah sering banget ngomong di quote juga bahwa nggak ada orang yang sempurna. You follow, pakai yang Anda rasa berguna, buang yang Anda rasa nggak berguna buat Anda. Yeah. Bu Ane, thank you very much. Thank you, Pak. Thank you. you. Thank you. So, dari saya dan Bu Ane, Salam miliarder. miliarder.